Selamat malam, nama saya Rita, saya dari UPJJ Surakarta. Di video kali ini saya ingin membuat video tentang tugas 3 mata kuliah basis data. Maaf sebelumnya karena saat ini saya tidak bisa menggunakan PHP MyAdmin ya, dikarenakan di saat-saat terakhir saya membuat tugas ini, ketika saya ingin melakukan replikasi dan saya mengcopy paste 4 baris perintah ini, PHP saya jadi error dan belum bisa diperbaiki. Jadi saya hanya akan menjelaskan tentang langkah-langkah saya mengerjakan tugas ini menggunakan tangkapan layar yang sudah saya ambil sebelumnya ya. Yang pertama yaitu membuat transaksi 1. Nah, di transaksi ini kita menggunakan perintah seperti ini yang sudah saya buat, yaitu begin, start transaction, insert into pasien, value, di nomor 5 ya ID-nya, lalu namanya Tito sesuai dengan panduan, lalu alamatnya dan jenis kelamin. Nah, ini adalah tampilannya ya ketika sudah berhasil. Seperti ini, routine transaksi 1 has been created. Nah, lalu kita juga mencoba untuk melakukan call pada transaksi 1 dan ini sudah berhasil ya. Dan ini sudah muncul nama Tito di ID pasien nomor 5. Namun, karena kegiatan di atas belum menggunakan commit ini, maka tidak ada perubahan terjadi pada tabel pasien. Ya, ini tabel pasien belum ada yang terjadi, belum ada nama Tito di sini. Walaupun saya sudah menambahkan beberapa transaksi di rutin. Ini saya sudah mencoba menambahkan beberapa, tapi tidak muncul di pasien karena kita belum menggunakan commit. Nah, berikut adalah tampilan penambahan commit dan perubahan yang terjadi pada tabel pasien. Nah, di sini adalah tampilan setelah kita menggunakan commit, dan ini tampilan pada tabel pasien sudah muncul ya. Lalu berikutnya adalah perintah rollback. Perintah ini untuk membatalkan perintah yang berjalan walaupun kita sudah menggunakan commit. Contohnya, ini begin, start, update pasien. Kita mau set nama pasien Danar di nomor 2 yaitu menggantikan nama Susilo. Lalu kita menggunakan perintah rollback, maka walaupun kita menggunakan commit tidak akan ada yang berubah ya. Namun, hal itu hanya berlaku pada perintah yang sedang menggunakan rollback. Perintah setelahnya yang tidak disertai rollback akan tetap bekerja apabila disertai dengan commit. Contohnya seperti ini. Ini ada perintah sebelumnya, lalu kita pakai rollback, maka tidak ada yang terjadi. Lalu kita buat lagi perintah baru, yakni update pasien, set nama pasien Danar di ID pasien nomor 2 ya. Kita commit dan berikut tampilannya. Ini sudah berubah dari Susilo menjadi Danar. Lalu selanjutnya ketika rollback menggagalkan perintah, kita tidak perlu kembali ke titik terawal. Hal ini dikarenakan adanya fungsi checkpoint. Agar kita bisa kembali ke posisi checkpoint terakhir, berikut saya berikan contoh. Ini tanggapan layarnya. Saya ambil dari panduan praktikum ya. Di sini terlihat bahwa perintah kedua akan dilewati, sehingga yang muncul hanya perintah pertama dan ketiga. Nah, seperti ini ya. Lalu selanjutnya adalah trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Trigger terdiri dari, ini tabelnya, dan mari kita gunakan gambar ERD yang sudah kita buat di tugas 2 sebelumnya. Berdasarkan diagram di atas, kita akan membuat tabel baru, yakni tabel obat dan tabel transaksi obat.
Ini sudah saya buat ya tabelnya. Lalu saya juga sudah input 3 item sesuai dengan panduan praktikum. Nah, berikut contoh kasus trigger. Misalnya, seorang pasien membeli obat amoksilin sebanyak 5 buah. Maka, ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Nah, ini seperti ini ya. Ini kita buka di tab triggers. Ini kita sudah masukkan perintah sesuai dengan panduan praktikum. Ini sudah berhasil ya, dan ini stok obat setelah melakukan transaksi ya. Ini dari sebelumnya adalah amoksilinnya ada di 20, dan sekarang menjadi 15 ya. Nah, ini adalah penyebab saya tidak bisa menggunakan PHP MyAdmin ya, karena ketika saya menginput replikasi ini, saya paste 4 baris kode ini, and it turns out bad. Jadi, my PHP admin jadi error dan belum bisa saya perbaiki. Untuk videonya sampai di sini dulu. Jika ada salah-salah kata atau ada kekurangan, mohon kritik dan sarannya, dan saya ucapkan terima kasih atas bimbingan Ibu. Semoga kita sama-sama dapat berkembang dan terus bertumbuh.